Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Saudara, menolong untuk kemanusiaan. Prinsip itulah yang ditekankan pada para relawan Lembaga Aksi Cepat Tanggap Indonesia. Lantas bagaimana kisah-kisah menarik di balik aksi mereka menyalurkan bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang mengalami konflik kemanusiaan, seperti yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar saat ini. Simak perbincangan saya bersama salah satu sukarelawan Lembaga Aksi Cepat Tanggap Indonesia, Anca Rahadiansyah, berikut ini. Ya, baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Inspiratif Kompas TV. Masih bersama saya Siti Tania dan juga rekan saya Kang Anca. Terima kasih telah hadir di sini, Kang. Dan ya, tadi kita sudah berbicara mengenai saudara kita di etnis Rohingya Myanmar begitu. Dan kemudian ini kan Anda bersama juga dengan teman-teman akhirnya mengumpulkan perwakilan begitulah dari Indonesia begitu kan, mengumpulkan bantuan dari warga Indonesia. Kemudian bagaimana proses dari pengumpulan dana, kemudian juga Anda mengkoordinir itu semua sampai dengan bisa mendistribusikan ke daerah sana. Ya, kita membuka rekening untuk Rohingya. Ya. Terutama kita aksi dulu. Karena masyarakat ingin melihat aksi kita untuk membantu Rohingya sejauh mana dan sekonkret mana. Makanya kita aksi dulu, kita membuktikan pada masyarakat Indonesia bahwa kita bisa masuk dan kita bisa memberikan bantuan. Dan kita membuka rekening kemanusiaan untuk Rohingya. Lalu kita membawa uang. Lalu uang itu kita beli di sekitar pasar-pasar Cox Bazar di daerah Chittagong sana. Itu berarti memang bukan bantuan yang dibawa dari Indonesia atau memang kita harus sampai dulu di sana begitu prosesnya. Kita membawa uang cash, kemudian kita belanja di sana. Memang tidak mudah, tapi kita belanja di sana dan kita membudayakan masyarakat lokal tentunya. Jadi tetap melibatkan masyarakat lokal. Kalau tidak mungkin seorang relawan internasional itu tidak mengenal daerahnya, dan itu tidak kenal masyarakatnya. Kita juga mungkin tidak bisa tidak berhubungan dengan mereka untuk saling membantu ya. Nah, kita tahu siapa yang satu values dengan kita untuk membantu ya. Akhirnya kita coba teman-teman dari Bangladesh yang memang juga mereka empati terhadap kejadian ini. Kita belanja di sana, pasokan makanan kita packaging di sana, karena mereka suka dengan bahan baku yang memang ada di sana, kayak dal, kacang-kacang. Berbeda kalau misalnya kita membawa bahan baku dari negara kita sendiri begitu? Ya, dia memang makan beras sama, cuman kan bumbu dapur atau segala beda ya. Kan dia kan juga punya dia kayak suka kacang-kacangan, terus juga cabai kering. Nah, itu yang kita tidak tahu kan, akhirnya kita pasok ke sana. Oke, baik. Dan terus kemudian bagaimana tanggapan mereka ketika mereka tentunya tahu kalau kita berasal dari Indonesia, kemudian kita juga ingin menyalurkan bantuan, bagaimana dengan tanggapan mereka? Ada yang nangis. Saya melihat seorang lansia nangis dan dia 3 hari di situ tanpa rumah, tanpa kejelasan yang pasti, tanpa perlindungan. Dia 12 hari berjalan masuk dan dia tidak punya makanan, 3 hari di sana menetap. Akhirnya ACT dengan bantuan dari masyarakat Indonesia, dengan donasi dari masyarakat Indonesia, itu berhasil dan membawa makanan buat mereka. Dia menangis. Dan relawan saya bilang, Anda tahu nggak dia itu menangis kenapa? Kan dia kan pakai bahasa Bangla, kita pakai bahasa Inggris ya. Kata relawan saya, dia 3 hari belum makan di sini. Dan kemudian pas banget bantuan itu datang. Alhamdulillah dari masyarakat Indonesia melalui ACT. Ya. Kemudian ada juga yang bayi baru lahir. Kita bayangkan bayi itu, jangan bayangkan bayi itu dia punya minyak kayu putih, punya handuk yang bersih, sabun Dettol yang hygienik. Jangan bayangkan seperti itu. Jadi mereka pas saya datang itu ada yang baru datang dengan compang-camping, pakaian lusuh, lumpur di mana-mana, basah. Ibu muda seperti Mbak Cindy ini, dia bawa bayinya dan anak balita 4-5 tahun. Ini baru usia 20 hari. Hanya selembar kain. Bajunya pun bukan baju yang menghangatkan. Dia masuk ke camp pengungsian di border itu 20 hari. Bayangkan dia jalan 13 hari. Artinya di kampungnya di berapa hari? Dia baru 7 hari atau 5 hari di kampung ini. Dan kalau kita kan masih nifas ya, belum boleh berjalan, seorang ibu atau ibu yang baru melahirkan itu dia jalan dan dia tiba, makanya saya live report di situ dan saya juga menangis. Karena melihat gimana nggak menangis kalau
kalau kita lihat orang tua mungkin dia udah mengenyam hidup berpuluh-puluh tahun, mungkin dia 5 tahun 10 tahun lagi meninggal kayak saya kan karena usia. Tapi ini kan dia butuh masa depan. Di mana masa depannya? Dia kan butuh gizi, butuh kehangatan, butuh butuh pelindungan rumah dan sebagainya, atau selimut dan sebagainya. Tidak punya. Diletakkan di ubin-ubin dingin, hanya selembar kain lusuh dan basah. Ada yang di rumput-rumput, ada yang tanah-tanah lumpur, karena hari itu hujan, proses hujan. Nah itu yang membuat saya tidak tega adalah banyaknya anak-anak. Bahkan sekarang PBB menyatakan ada 1.400 yang mengungsi masuk dari ini yang dari situ adalah anak-anak yang tidak punya orang tua. Nah seperti apa tanggung jawab kita sebagai manusia? Ini kita tidak usah bicara soal agama. Ini adalah manusia yang sedang ingin dipunahkan oleh salah satu segolongan orang yang tidak bertanggung jawab seperti militer Burma, gitu ya. Oke. Mendengar cerita saja sudah bisa tergambar begitu bagaimana melihat aslinya begitu ya Kang Anca ya. Dan saya speechless begitu. Dan kemudian bagaimana ketika Anda dan teman-teman akhirnya bisa bersama-sama warga sekitar juga mendistribusikan itu. Kemudian yang paling selain memang bahan pokok, bahan makanan segala macam yang paling dibutuhkan mereka tentunya seperti apa Kang? Ya, di masa emergensi tentunya kita membagikan makanan instan buat mereka. Itu pasti karena mereka tidak siap untuk memasak gitu ya. Makanya ada namanya nasi biryani. Kita masak sendiri di posko kita. Bertunggu-tunggu, 30 tunggu kita masak. Yang di Nakung Suri itu adalah, kalau kita lihat Nakung Suri, Kuta Palung masuk itu Balukali, itu Kuta Palung belum 3 km, tapi kalau udah masuk ke Balukali, saya jelaskan ya, Balukali, Dumbun, Ukhia, Kandapara, itu udah 3 km berpisah dengan Myanmar. Kelihatan tuh Myanmar, kalau kita lihat ke arah sana kelihatan. Jadi Sungai Naf dan juga hijaunya Myanmar tuh kelihatan. Nah itu mereka nyebrang dari situ. Dan masih ada kepulan asap, ya. Asap. Nah kita membantu mereka yang tentunya dengan nasi biryani dari daging kurban kita dari ACT, kita bikin nasi instan. Kemudian kita juga ngasih beberapa hari kemudian adalah nasi sembako, baju tentunya. Dia juga harus punya hijab, yang perempuan juga hijabnya udah pada kemana, karena kan mereka harus menutup seperti mbak gitu kan. Kemudian kain, hygiene kit, kemudian politin seperti atap buat mereka berteduh gitu ya, karena mereka tidak punya atapnya langit gitu ya. Jadi kita belikan itu, mereka beli bambu sendiri atau mereka bikin sendiri di atap. Kemudian adalah alat masak tentunya. Setelah itulah yang kita untuk emergency. Lalu 14 hari setelah saya di sana, saya mencoba untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan pemerintah begitu? Iya, dengan leader lokal di sana. Saya pengen mereka dapat layanan medis. Iya. Karena bayi-bayi itu banyak, Mbak. Anak-anak itu banyak tidak punya hak dasar kesehatan gitu ya. Kalau kita diam mereka akan mati perlahan. Iya. Sama aja kita sama dengan bangsa Myanmar dong yang militer Burma yang membantai itu kan. Akhirnya saya pengen ini adalah ada aksi kesehatan kita akan biayai, dokternya kita akan hire. Alhamdulillah dipermudah dok, ada 4 dokter yang memang relawan, tidak mau dibayar profesional, dia hanya profesional saja, dan 3 perawat dan 2 helper apoteker. 10 sekarang udah 17 hari kita jalankan itu aksi itu. Dia tidak perlu datang ke misalnya nggak ada layanan kesehatan, ambulansnya 1-2, kita masuk ke pengungsian, jantung pengungsian, dia hanya datang saja. Baik. Sangat bersyukur sama kita. Makanya setiap kita datang itu kita ada flag merah putih, bendera kita, terima kasih Indonesia, banner kita dan bendera ACT. Luar biasa sekali. Baik Kang Anca, kita akan sambung lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV.